Dewa Perang Ye Shikai. Bab 996. Xiao Kai, jauhi wanita itu. Orang-orang di rumah Li selalu sangat licik dan berubah-ubah. Dia pasti punya niat buruk saat menceritakan semua ini padamu. Chen Yuxin berkata dengan lembut. Jangan khawatir. Meskipun nona tertua dari keluarga Li tampak sombong, dia tidak berani mempersulit kedua keluarga kita dalam situasi saat ini. Kalau tidak, mengapa dia menggunakan strategi menabur perselisihan tadi? Ye Shikai tersenyum tipis. Dia pandai menebak hati orang. Ye Shikai tidak mengerti cara dunia, tetapi pikirannya sangat tenang. Dimulai dari keinginan pihak lain, dia dapat dengan cepat menganalisis konspirasi di balik tindakan tersebut. Jika wanita tertua dari keluarga Li ingin mengambil tindakan, dia pasti sudah meminta anggota keluarga lainnya untuk datang dan mengepung serta memusnahkan mereka sejak lama. Namun, dia tidak berani melakukannya. Seorang harimau tidak akan pernah berani memulai perang dengan gegabah dengan dua harimau lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa pengaturan keluarga Li adalah membiarkan setiap anggota keluarga memimpin satu tim untuk memasuki reruntuhan secara terpisah dan menjarah harta karun sebanyak mungkin. Hal lainnya adalah bahwa Li Yuying memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Jika dia meminta bantuan seperti ini, bukankah itu terlalu memalukan? Yang dia inginkan adalah mengalahkan keluarga Chen dan Ji dan memenangkan banyak uang sebagai modal untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Dengan adanya keluarga Li di sini, tindakan kita mungkin akan terhambat. Jika perlu, kita harus saling bertarung. Chen Yuxin memasang wajah dingin. Akan lebih baik jika dia bisa menang tanpa bertarung. Jika tidak, berdasarkan temperamen Chen Yuxin, dia pasti akan mengambil inisiatif. Bagi orang lain, itu tidak masalah. Selama nyawa Li Yuying tidak terancam, keluarga Li hanya bisa menahan amarah dan tidak berani membalas sesuka hati. Ya, tapi Li Yuying tidak akan pernah menyerah. Aku rasa dia pasti punya rencana. Setengah jam berlalu, dan semua orang mulai tidak sabar. Mungkinkah waktu pembukaan reruntuhan itu salah? Ye Shikai menoleh dan melirik Li Yuying, yang tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sama sekali tidak terburu-buru. Ye Shikai tersenyum licik. Keluarga Li telah berada di sini selama 1000 tahun, dan mereka ahli dalam menjelajahi reruntuhan. Terlebih lagi, kali ini reruntuhan itu berada di Chang'an, dan keluarga Li pasti mengenal mereka dengan baik. Karena Li Yuying tidak terburu-buru, maka tidak ada yang perlu mereka buru-buru. 5 menit kemudian, awan gelap di langit perlahan menghilang, menampakkan bulan di balik awan. Hari ini bukan hari ke-15 bulan lunar, tetapi bulan purnama. Ye Shikai menatap langit. Cahaya bulan yang terang tampak seperti lempengan batu giok yang besar. Semua orang membicarakannya. Saat bulan purnama, sesuatu yang besar akan terjadi. Benar saja, seberkas cahaya putih muncul di lembah di depan semua orang. Lambat laun, cahaya itu menjadi semakin terang, dan dalam waktu setengah menit terbentuklah dinding cahaya. Reruntuhan Baiki. Terbuka. Lihat, reruntuhannya terbuka, benar-benar terbuka. Ya, penantian kami tidak sia-sia. Cepat masuk. Ketiga keluarga itu mulai berbicara, reruntuhan itu benar-benar terbuka. Ye Shikai dan Chen Yuxin saling memandang, lalu menatap Li Yuying yang tidak jauh dari sana. Seperti yang diharapkan, matanya terbuka lebar. Xiao Xin, ayo pergi. Ye Shikai berkata dengan ringan. Bagus. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan menahan Li Yuying. Ye Shikai mendekatkan mulutnya ke telinga Chen Yuxin dan berbisik. Ya, oke. Nona Li, sekarang reruntuhannya sudah terbuka, karena kita cukup beruntung untuk bertemu satu sama lain, mengapa tidak pergi bersama? Ye Shikai berjalan mendekati Li Yuying dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Tentu saja, karena Tuan Ye bersedia, saya tentu tidak keberatan. Li Yuying melirik orang-orang di belakangnya dan siap berangkat kapan saja. Semua orang dengarkan, bersiap memasuki reruntuhan. Ya, Nona. Bos, apakah kita akan masuk sekarang? Pada saat ini, hantu itu juga datang dan bertanya. Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka kali ini, perbedaannya masih bisa dilihat sekilas. Sebagian besar anggota Istana Dunia Bawah mengenakan jaket kulit dan jaket anti-angin, yang sangat berbeda dari pakaian keluarga Huaxia. Beritahu saudara-saudara untuk bersiap dan ikuti keluarga Chen dan Ji. Jangan terlalu gegabah, kata Ye Shikai lembut. Ya, bos. Memang, dia adalah seorang pendekar Istana Dunia Bawah, penuh dengan aura pembunuh.
Aku melihat bahwa meskipun Tuan Ye tidak membawa banyak orang, masing-masing dari mereka mampu dan pandai bertarung, cukup untuk mengalahkan 10 orang sendirian. Li Yuying tersenyum tipis. Hantu itu cukup terkejut. Dia sengaja menyembunyikan aura pembunuh di tubuhnya, tetapi Li Yuying masih bisa melihatnya sekilas. Selain itu, dapat didengar dari kata-katanya bahwa dia sangat mengenal Istana Dunia Bawah, dan bahkan mengenal setiap anggotanya. Terima kasih atas pujiannya, Nona Li, kata Ghost dengan tenang, berbalik untuk memberi perintah. Tuan Ye, saat Anda keluar dari reruntuhan, jangan lupa kirimkan saya undangan. Tentu saja. Ye Shike melihat ke arah tim di belakangnya. Keluarga Ji dan keluarga Chen sudah masuk, jadi dia pergi dengan tenang. Ye Shike berjalan cepat ke dinding cahaya dan melihat penampakan reruntuhan. Ini adalah makam kuno, atau lebih tepatnya ngarai. Tentu saja, ini adalah reruntuhan Baiki, jadi secara alami berbeda dari reruntuhan orang biasa. Berbicara tentang hal-hal ajaib, Ye Shike telah melihat banyak dari mereka. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Jiqian datang menemui Ye Shike begitu dia memasuki reruntuhan. Seperti Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, dia berjalan ke ujung tim. Tidak apa-apa. Seharusnya tidak ada masalah di reruntuhan itu. Tidak. Jiqian menggelengkan kepalanya. Tim sudah berjalan sejauh 1 atau 2 kilometer. Chen Yuxin dan ayahku punya perjanjian bahwa kita harus berhati-hati setelah memasuki reruntuhan. Baiklah, orang-orang dari kediaman Li akan segera datang, dan mereka akan mengikuti di belakang kita. Aku akan meminta Ghost untuk berhati-hati. Jika kediaman Li membuat gerakan kecil, kami akan segera mengambil tindakan. Ya, tak masalah. Ye Shike dan Jiqian berjalan cepat ke depan, dengan tim keluarga Chen berjalan di depan. Sebagai kepala keluarga, Chen Yuxin diikuti oleh banyak tetua. Ye Shike tidak khawatir tentang keselamatannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin. Semua orang bisa mati, tetapi dia tidak bisa. Aneh, mengapa tim itu berhenti? Pada saat ini, tim besar itu tiba-tiba berhenti. Ye Shike bergegas ke depan dan melihat dengan jelas situasi di depan. Di depan tim ada tebing. Tebing itu sangat gelap dan tak berdasar. Tebing itu berjarak sekitar 50 atau 60 meter dari tepi seberang. Apa yang terjadi? Ye Shike menemukan Chen Yuxin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami baru saja sampai di sini dan ada tebing ini. Kami tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Chen Yuxin melangkah maju perlahan. Ye Shike mengambil sebuah batu dari tanah, mengalirkan tenaga dalamnya, dan melemparkannya ke sisi lain. Batu itu melesat keluar seperti peluru, tetapi baru setengah jalan, batu itu tampaknya tertarik oleh daya isap yang kuat dan langsung jatuh ke kedalaman. Bahkan tidak ada gema. Itu memang tak berdasar. Ada kekuatan aneh di tebing ini, yang cukup untuk menyedot apapun. Kalau aku tidak salah, begitu kau jatuh, tidak akan ada kemungkinan untuk selamat. Wajah Ye Shike serius, menatap ke depan. Kalau memang begitu, lalu bagaimana ia bisa melewatinya? Bab 997. Ini adalah kesulitan pertama yang dihadapi semua orang saat memasuki reruntuhan. Mereka tidak bisa kembali dengan tangan hampa, karena itu akan sangat memalukan. Lagi pula, ada 3 keluarga besar di sini. Biar aku coba. Ji Tao perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan mengalirkan energi internalnya di tempat. Setelah beberapa kali mengatur napas, 2 bola gas, 1 hitam dan 1 putih, menempel di tangan kiri dan kanan Ji Tao. Meskipun dia berdiri 20 meter jauhnya, Ye Shike masih bisa merasakan tekanan dari energi internalnya. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga, Ye Shike merasa bahwa ini seharusnya menjadi kekuatan tahap akhir dari alam gangguan. Selain itu, karena Ji Tao adalah kepala keluarga, dia hanya bisa melihat sekilas kekuatannya. Ini hanya satu gerakan dan itu sama sekali tidak bisa mewakili kekuatannya yang terkuat. Mungkin, dia telah menembus tahap fusi. Untuk saat ini, Ye Shike hanya tahu bahwa Chen Yaozu berada di tahap tengah tahap fusi, tetapi Chen Yaozu adalah goblin tua, berusia lebih dari 100 tahun, dan tampak seperti berusia 60-an atau 70-an. Ji Tao baru setengah baya, tetapi dia sudah memiliki tingkat energi internal yang begitu tinggi. Itu benar-benar menakutkan. Kedua bola gas hitam dan putih membentuk-bentuk tai chi di dada Ji Tao, keras dan lembut, sungguh menakjubkan. Qian, aku tidak menyangka ayahmu begitu kuat. Ye Shike menghampiri Ji Qian dan menggodanya sambil tersenyum. Keluarga Ji pandai Qigong, dan ayahku bahkan seorang master Qigong.
Dia tidak punya senjata apapun, jadi tangannya adalah senjata terbaiknya. Jiqian berkata dengan enteng. Dia menyendiri dan dingin, dan dia jarang memuji orang lain. Ye Shikai sangat setuju dengan ini. Perairan di Yanjing sangat dalam, dan bahkan dikatakan sebagai keluarga besar. Ji Tao perlahan-lahan mengeluarkan ki yang terkumpul di dadanya. Meskipun gerakannya lambat, gerakannya mengandung energi yang kuat. Dan saat melihat Ji Tao lagi, wajahnya tidak merah dan dia tidak kehabisan napas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya Qigong keluarga Ji juga dapat mengobati luka dalam. Masa udara Tai Chi perlahan-lahan terbang di atas tebing. Semua orang memperhatikannya dengan saksama, tidak berani bersantai sama sekali. Tepat ketika terbang di tengah jalan, masa udara yang sekokoh gunung, itu tiba-tiba bergetar, lalu perlahan-lahan jatuh ke tebing. Semua orang menyaksikan masa udara itu menghilang di bawah tebing. Gemuruh. Semua orang merasakan tekanan internal yang melonjak. Meskipun masa udara mengembang dalam di tebing, energi yang terkandung di dalamnya membuat orang-orang di atas gemetar. Namun, bahkan masa udara sekuat itu tidak dapat terbang di atas tebing. Alis Ji Tao sedikit bergetar, menyadari bahwa tebing ini sama sekali tidak sederhana. Masa udara yang baru saja ditembakkannya bahkan dapat menghancurkan bagian bawah bangunan hingga berkeping-keping. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin tebing itu dapat dengan mudah disedot ke bawah? Tempat macam apa ini? Aneh sekali. Qi Feng bergumam ke samping, mengalihkan pandangannya ke Jiqian, dan melihat jam tangan serta ponselnya dengan sedikit gelisah. Tetapi di reruntuhan itu, peralatan elektronik tidak berfungsi dengan baik dan komunikasi tidak mungkin dilakukan. Apa? Bahkan kepala keluarga Ji tidak bisa masuk. Li Yuying, yang berada di belakang, berjalan perlahan, dengan nada mengejek dalam suaranya. Ada apa? Dasar gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Apa kau punya solusi? Qi Feng membalas. Ji Tao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak bersikap impulsif. Perilaku Li Yuying membuat keluarga Ji dan Chen agak tidak puas. Ji Tao adalah seorang master Qigong yang terkenal tidak hanya di Yanjing, tetapi juga di seluruh Yanjing. Baik dari segi kekuatan maupun senioritas, dia tidak sebanding dengan Li Yuying. Agak tidak sopan baginya untuk mengatakan itu. Karena tidak ada yang punya solusi, mengapa kita tidak pulang saja? Li Yuying berkata sambil tersenyum, dan semua orang hanya bisa semakin marah. Ye Shikai melihat sekeliling, mencoba mencari beberapa petunjuk. Tampaknya tebing ini tidak dapat dilintasi hanya dengan kekuatan kasar, jadi pasti ada semacam mekanisme di sekitarnya. Apa ini? Ye Shikai menemukan petunjuk di dinding batu di satu sisi. Melihat cincin besi di depannya, yang satu sisinya tertanam di dinding batu. Ye Shikai mengulurkan tangannya dan memegang cincin besi itu. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi di dantiannya. Kekuatan internalnya menghilang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak terkuras habis. Dia sangat terkejut sehingga dia tiba-tiba menarik tangannya. Begitu dia menyingkirkan cincin besi itu, kekuatan internalnya langsung kembali ke tubuhnya. Ye Shikai masih sedikit takut. Dia mencoba beberapa kali dan memastikan bahwa kekuatan internalnya masih ada. Kemudian dia menghela napas lega. Xiao Kai, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Melihatnya berbalik, Chen Yuxin segera melangkah maju untuk bertanya. Aneh sekali. Cincin besi ini tampaknya mampu menyerap kekuatan internalku secara instan. Saat aku melepaskannya, kekuatan internalku masih utuh. Ye Shikai tercengang, dan semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sini. Tuan, biar saya coba. Nightmare mengambil inisiatif untuk melangkah maju, mengulurkan tangannya dan memegang cincin besi itu. Benar saja, kekuatan internalnya langsung menghilang. Mendengar kata-kata Ye Shikai, dia tidak terkejut dan melepaskannya, tetapi menarik cincin besi itu. Yang mengejutkan, ada rantai cincin besi di dalamnya yang bisa ditarik keluar. Klik, klik, klik. Saat cincin besi itu ditarik, sepotong pelat besi tiba-tiba memanjang dari tepi tebing di sisi ini, lebarnya sekitar 3 meter, dan membentang ke sisi yang lain. Telapak tangan Nightmare mengendur, dan tenaga dalamnya kembali ke tubuhnya, tetapi rantai besi itu perlahan kembali ke posisi semula. Saat rantai besi itu ditarik, pelat besi yang memanjang juga perlahan ditarik dan kembali ke tepi tebing. Saya mengerti. Seseorang perlu menarik rantai cincin besi di sini untuk memperpanjang pelat besi agar orang dapat melewati tebing. Jika mereka melepaskannya, pelat besi akan ditarik kembali. Ye Shikai langsung berteriak, dan semua orang tiba-tiba menyadarinya. Sekarang setelah kau tahu, cepatlah dan lakukanlah.
Qi Feng segera mendesak. Cincin besi ini akan menyerap tenaga dalam seseorang. Orang yang menarik rantai cincin besi itu tidak berbeda dengan orang biasa. Namun, rantai cincin besi ini membutuhkan tenaga ratusan pon untuk dapat menariknya. Ye Shikai mencoba menarik rantai cincin besi itu. Jika Meng Ye tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan dapat menariknya sama sekali. Mereka yang datang kali ini semuanya adalah kultivator yang terbiasa menggunakan tenaga dalam. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kekuatan sebesar itu? Jika para tetua-tua itu kehilangan tenaga dalam mereka, mereka tidak akan berbeda dengan para lelaki tua yang minum teh dan bermain catur di jalan. Tidak masalah. Kekuatan ada dalam jumlah. Kita bisa bersatu. Moji melangkah maju dan ingin membantu Ye Shikai menarik, tetapi begitu dia meletakkan tangannya di atasnya, arus listrik memaksanya mundur. Tanpa kekuatan internal untuk melindungi dirinya sendiri, orang normal tidak dapat menahan kekuatan arus listrik ini. Moji sangat terkejut sehingga dia segera menarik tangannya. Kekuatan internal kembali ke tubuhnya, dan luka di tangannya yang disebabkan oleh arus listrik sembuh seketika. Saya mengerti. Rantai besi ini hanya bisa ditarik oleh satu orang. Ekspresi Ye Shikai menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa mekanisme dalam relik ini akan begitu manusiawi, sehingga bahkan dapat mengenali jumlah orang. Seseorang harus menarik rantai besi itu ke sini. Ye Shikai melirik semua orang. Yang membuatnya kecewa, di antara hampir 200 orang yang dibawa oleh 3 keluarga ke sini, dia tidak melihat seorang pun yang sangat kuat. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menarik rantai besi ini hanya dengan kekuatan saja? Ye Shikai bertanya kepada semua orang. Ini. Semua orang saling memandang dengan bingung. Beberapa dari mereka mengajukan diri, tetapi yang paling bisa mereka lakukan adalah memanjangkan pelat besi itu lebih dari 20 meter. Mereka kelelahan bahkan sebelum mencapai setengahnya. Serigala liar, datanglah dan cobalah. Ye Shikai menoleh dan menatap serigala liar. Di Istana Dunia Bawah, serigala liar memiliki sepasang lengan besi, dengan kekuatan lengan yang luar biasa, setidaknya jauh lebih kuat daripada orang normal. Ya, Tuan. Bab 998. Wild Wolf melangkah maju dan semua orang mulai berdiskusi apakah pria berkulit hitam berotot ini dapat menarik rantai besi. Pada saat yang sama, banyak orang di kediaman Li berbisik-bisik. Jelaslah bahwa Wild Wolf adalah orang asing. Anda bahkan tidak perlu melihat wajahnya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya terlalu jelas. Tidak dapat dielakkan bahwa beberapa orang yang berkepentingan akan memanfaatkan situasi untuk membuat keributan tentang mengapa orang asing datang ke sini, tetapi menghadapi situasi saat ini, mereka tidak dapat berkata banyak. Jika Anda dapat melakukannya, maka lakukanlah, jika tidak, jangan menjadi troll. Serigala adalah harapan mereka untuk maju. Jika mereka membuatnya tidak senang dan dia tidak ingin membantu mereka lagi, maka mereka benar-benar harus pulang. Serigala liar itu memegang erat rantai besi itu dengan kedua tangannya dan berteriak keras. Dalam sekejap, rantai itu terentang hingga sepanjang 2 meter, dan pelat besi itu pun terentang keluar. Serigala liar, bertahanlah. Moji menyemangatinya dari samping. 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter. Plat besi itu meregang sedikit demi sedikit, dan harapan semua orang pun datang. Rantai besi ini membutuhkan kekuatan ratusan pon untuk menariknya, dan orang biasa sama sekali tidak dapat melakukannya, kecuali mereka adalah orang kuat yang istimewa. Ye Shikai juga cukup terkejut. Keruntuhan Baiki sungguh menakjubkan. Ada mekanisme yang sangat kuat yang bahkan dapat menyerap kekuatan internal untuk sementara. Saat pelat besi itu memanjang, rantai besi itu menjadi semakin sulit ditarik. Wajah serigala itu memerah, tetapi tangannya menolak untuk melepaskannya. Urat-uratnya terlihat di kulitnya, yang tampak sangat menakutkan. Akhirnya pelat besi itu berhenti pada jarak sekitar 50 meter. Serigala liar itu melepaskan tangannya tanpa daya, dan rantai besi itu segera ditarik kembali. Tenaga dalamnya kembali ke tubuhnya, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba, hasilnya tetap sama. Tuanku, Aku minta maaf. Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ye Shikai menepuk bahunya. Semua orang menghela napas. Sayang sekali hanya tersisa 10 meter dan mereka akhirnya gagal. Xiao Kai, aku akan segera memanggil seseorang. Chen Yuxin ingin mencari orang kuat. Meskipun keluarga Chen memiliki jaringan kontak yang luas dan secara teori dia dapat menemukannya,
sinyalnya diblokir di reruntuhan dan telepon tidak dapat tersambung. Bahkan jika dia menemukan orang itu sekarang, butuh beberapa jam bagi orang kuat itu untuk segera datang, dan pada saat itu reruntuhan akan ditutup, jadi tidak akan berhasil sama sekali. Tidak, sudah terlambat. Yesike melirik rantai besi itu dan menggertakkan giginya, biar aku coba. Yesike melangkah maju dan mencengkeram cincin besi itu erat-erat. Seperti yang diharapkan, kekuatan internalnya kembali tersedot. Dia menarik dengan kuat dengan kedua tangan, dan rantai cincin besi itu pun tercabut. Pelat besi itu kembali memanjang. Yang tidak disangka semua orang adalah dia, yang tampaknya tidak kuat, dapat menariknya sejauh itu. Semua orang yang telah kehilangan harapan menjadi bersemangat lagi. Pelat besi itu segera memanjang hingga 40 meter dan hampir mencapai 50 meter. Ini adalah batas serigala liar tadi. Semua orang tidak dapat mempercayainya, tetapi pada saat yang sama, wajah Yesike menjadi sangat merah. Dia tidak berani bernapas saat ini, jika tidak, kekuatan di tangannya akan mengendur. Semua orang menatap pelat besi di depan mereka, yang hanya berjarak sekitar 5 meter dari sisi lainnya. Jika bukan karena daya isap misterius di bawah, orang-orang itu bisa langsung melompat menggunakan energi internal mereka. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, bukan hanya Yesike, tetapi semua orang menahan napas. Ledakan. Ketika pelat besi itu menyentuh sisi lainnya, terdengar suara teredam. Cepatlah pergi. Yesike berteriak keras, dan semua orang tampaknya bereaksi dan segera melangkah ke pelat besi dan berlari ke sisi lain. Cepatlah. Chen Yuxin memimpin anggota keluarga Chen dan bergegas maju. Menarik rantai besi itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi mempertahankannya bahkan lebih sulit. Chen Yuxin berharap dia bisa berlari ke sisi lain dan membebaskan Yesike sesegera mungkin. Keluarga Ji mengikuti dari belakang. Pada saat ini, orang-orang dari Li Mansion juga mengikuti kelompok besar itu dan bahkan ingin bergegas lebih dulu. Bukan hanya Ji Qian, tetapi bahkan mata Ji Tao pun berubah. Li Mansion ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Li Yuying, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Qian berkata dengan dingin. Tentu saja aku pergi ke sana, terima kasih kepada Tuan Ye. Li Yuying berkata dengan enteng. Dia tahu apa yang dipikirkan Ji Qian. Tindakan keluarga Li memang agak tidak baik, tetapi berdasarkan situasi saat ini, mustahil bagi mereka untuk langsung bertarung. Yesike bisa saja pingsan kapan saja. Bagaimana kalau begini? Aku akan tinggal dan menemani Tuan Ye. Seharusnya tidak apa-apa. Li Yuying perlahan berjalan ke arah Yesike dan memberitahu orang-orang dari istana Li untuk segera lewat. Huff, bahkan jika kau ingin tinggal, akulah yang akan tinggal. Ji Qian mendengus dingin dan menoleh ke arah Ji Tao. Ayah, kalian bawa orang-orang ke sana dulu, dan aku akan menyusul nanti. Qianer, cepatlah ke sini. Ji Tao berteriak keras, tetapi bagaimanapun juga, masalahnya mendesak, dan dia juga tahu karakter putrinya. Begitu dia memutuskan, tidak ada cara untuk membujuknya. Aduh. Tuan, silakan cepat pergi. Nona muda tahu batas kemampuannya. Chen Ligong menghiburnya. Ya Tuhan, Nona, kumohon. Cepatlah kemari, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Yesike memerah, dan lengannya hampir mati rasa. Kai, aku akan menunggumu. Ji Qian ingin membantu, tetapi dia tidak bisa menyentuh rantai besi itu sama sekali. Dia hanya bisa berdoa agar orang-orang itu segera pergi. Li Yuying tidak terburu-buru dan hanya menonton dengan tenang dari samping. Tuan Ye, saya berinisiatif untuk datang dan menemani Anda. Ini tidak dihitung sebagai mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Tidak ada seorang pun yang memintamu untuk tinggal, kata Ji Qian dingin. Apakah semua orang sudah pergi? Yesike berteriak keras. Semuanya sudah berakhir, lepaskan. Ji Qian melirik ke sisi yang berlawanan dan melihat bahwa semua orang sudah pergi. Yesike tiba-tiba melepaskannya dan tubuhnya menjadi lemah. Ji Qian dengan cepat mendukungnya. Ayo cepat, Yesike berteriak keras. Begitu tangannya meninggalkan pelat besi, pelat itu akan ditarik kembali. Jika mereka berjalan terlalu lambat, tidak satu pun dari ketiga orang itu akan bisa melewatinya. Ji Qian mengerahkan tenaga dalamnya dan hampir menarik Yesike ke depan. Li Yuying mengikutinya dari belakang. Ketika mereka bertiga bergegas ke tepi lempengan besi itu telah menyusut sekitar 5 meter. Kai, aku akan melompat, bersiaplah. Kata Ji Qian,
menggunakan seluruh tenaga dalamnya dan memanfaatkan kelembaman untuk melompat bersama Yesikai. Begitu mereka melompat bersama, mereka bertiga merasakan tarikan yang sangat kuat, dan jurang di bawahnya seperti magnet besar. Ledakan. Ketiganya menggambar parabola dan mendarat tepat di tepi, hampir terjatuh. Beberapa penjaga segera melangkah maju untuk mendukung mereka bertiga. Suara mendesing. Yesikai terengah-engah. Dengan kekuatan internal, kekuatan fisiknya pulih. Semua orang menatap jurang di belakang mereka dengan rasa takut yang masih ada. "Bos, apakah Anda baik-baik saja?" Ghost dan yang lainnya bergegas maju dan bertanya. Yesikai terbaring di tanah kelelahan, terengah-engah. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah." Reruntuhan Baiki ini benar-benar aneh. Ternyata ada mekanisme seperti itu. Liu Ying mengeluh pelan, mengeluarkan pil dari sakunya, membungkuk dan meletakkannya di telapak tangan Yesikai. "Ini adalah obat rahasia Li Mansion milikku. Obat ini dapat memulihkan tubuhmu dengan cepat. Minumlah dengan cepat." Babak 999. "Terima kasih, Nona Li." Yesikai tidak menolak, tetapi dia juga tidak meminumnya. Semua orang punya pil. "Xiao Kai, kamu baik-baik saja." Chen Yuxin bergegas maju. Meskipun dia memiliki kekuatan internal, luka tadi langsung menempel di tubuhnya. Saat ini, pil tidak seefektif sebotol minyak bunga matahari. "Aku baik-baik saja, istirahat saja." Yesikai berkata kepada Chen Yuxin, "Kalian pergilah dulu, aku akan mengikuti di belakang." "Kalau begitu, ayo kita pergi." Tuan Ye memang talenta muda yang luar biasa di Yanjing dan dapat mengambil tanggung jawab penting di saat-saat kritis. Ji Tao berkata sambil membungkuk. Bagaimanapun, Yesikai telah membantu semua orang. Terlebih lagi, dia sekarang adalah menantu keluarga Chen dan memiliki hubungan khusus dengan Chen Yuxin. "Itu terlalu sopan. Ayo kita lanjutkan." Yesikai berkata dengan tenang. Sebenarnya, ini hanya kompetisi siapa yang lebih kuat. Yesikai telah melatih ketahanannya di ketentaraan, jadi dia bisa menarik rantai besi dan mempertahankannya begitu lama. Yesikai memimpin orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan berjalan di belakang, mengikuti dari dekat keluarga Chen. Chen Yuxin juga mengurus mereka sepanjang jalan. Jiqian awalnya ingin mengurus mereka, tetapi dengan kehadiran Chen Yuxin, tidak nyaman baginya untuk muncul terlalu sering, jika tidak, itu akan menimbulkan masalah lagi. "Xiao Kai, mengapa kau baru saja berdiri? Orang-orang di sini tidak akan berterima kasih padamu untuk ini. Jika mereka melihat harta karun itu, mereka akan tetap memperebutkannya." Chen Yuxin berkata kepadanya. "Aku mengerti logika ini, tapi kita juga harus ke sana. Dalam hal ini, aku harus berkontribusi. Sedangkan untuk yang lain, anggap saja itu sebagai bantuan." Yesikai tersenyum pahit. Mereka sekarang terikat pada tali yang sama. Dia hanya berharap keluarga Li akan memiliki sedikit hati nurani. "Menurutku, hanya Li Yuying yang menerima kebaikanmu." Nada bicara Chen Yuxin sedikit tidak puas. Tampaknya perilaku Li Yuying tadi, di mata Chen Yuxin, hanyalah dua kata, cemburu. "Apa? Kamu masih cemburu?" Yesikai menggaruk hidung kecil Chen Yuxin. Su Qingyu sering digaruk olehnya sebelumnya. Memikirkan kembali saat itu, dia merasa sedih. "Xiao Kai, reruntuhan Baiki sangat rumit dan pasti ada bahaya. Biarkan aku tinggal bersamamu," kata Chen Yuxin. "Aku baik-baik saja, dan ada begitu banyak penjaga rahasia di sini, apakah kau masih khawatir tentang keselamatanku?" Yesikai menggelengkan kepalanya. "Kau membawa begitu banyak orang dari keluarga Chen kali ini, mereka membutuhkan seorang komandan." "Baiklah kalau begitu." Chen Yuxin memberi isyarat kepada Jeton untuk menjaga Yesikai dengan baik, lalu berbalik dan kembali ke tim keluarga Chen. Aura pembunuh yang kuat. Pada saat ini, suara jiwa pedang tiba-tiba bergema di benak Yesikai. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Yesikai telah mempelajari sebuah kebenaran, jiwa pedang tidak berbicara, atau begitu berbicara, itu pasti kutukan. "Apa maksudmu?" Yesikai bertanya dengan cepat. "Tidakkah kau menciumnya? Ada aura pembunuhan dan kematian yang kuat di reruntuhan pembunuh dewa dan pembunuh manusia ini." "Aku tidak merasakannya." Yesikai mengeluh. "Sudah lama tidak ada orang di sini, dan yang tercium hanya bau lembab. Aku merasakan aura pembunuh itu semakin kuat dan mendekati kita." Hei, berhentilah bersikap pesimis." Yesikai berkata cepat, "Katakan padaku apa yang terjadi. Aku juga tidak tahu,
yang kurasakan hanya aura pembunuh yang kuat mendekat, juga aura mematikan. Udara mati, gumam Yesikai, yang berarti orang yang mendekati mereka. Bukanlah orang yang hidup. Mengapa mobil itu berhenti di depan? Yesikai tiba-tiba berhenti. Orang-orang di depan tercengang. Mereka melangkah maju dan melihat bahwa mobil itu telah berhenti untuk melihat gedung di depan. Ini adalah gerbang, tingginya sekitar 5 atau 6 meter. Jika melihat ke sebelahnya, ada jalan yang rumit. Saat Anda sampai di sini, jalan yang awalnya satu menjadi lebih dari selusin, dan jauh lebih lebar. Tempat apa ini? Yesikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun gerbang itu penuh dengan bekas luka bersejarah, ukiran indah di atasnya masih utuh, dan sepertinya tempat itu seharusnya cukup penting. Aura pembunuh di sini sangat kuat. Dao Hun melanjutkan. Yesikai melihat sekeliling dan sepertinya semua orang menatap gerbang. Tidak ada yang merasakan aura pembunuh yang disebutkan Dao Hun, kalau tidak mereka tidak akan begitu tenang. Kau yakin? Tapi kulihat tidak ada yang bereaksi. Yesikai tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Omong kosong, kalian manusia baru berada di dunia ini selama beberapa dekade, tetapi aku telah hidup selama ribuan tahun. Bagaimana kalian bisa dibandingkan denganku? Nada bicara Dao Hun sedikit kesal. Yesikai tidak berani ceroboh. Dao Hun benar. Bahkan seorang tetua berusia 70-an atau 80-an hanyalah seorang anak kecil di hadapan Dao Hun. Jika ada sesuatu yang aneh tentang aura pembunuh di sini, orang-orang itu mungkin tidak dapat merasakannya. Baiklah, kalau begitu di mana sebenarnya tempat ini? Tanya Yesikai. Sepertinya ada kata-kata di sana, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Yesikai mendongak dan melihat bahwa memang ada sebuah plakat di gerbang itu dengan dua kata di atasnya. Yesikai mengamati lebih dekat dan berpikir bahwa ini seharusnya tulisan Cina kuno. Dia tidak begitu memahaminya, jadi dia memanggil Jiqian. Qian, apa dua kata di atas? Tanya Yesikai. Jiqian sangat berpengetahuan tentang sejarah dan menguasai karakter kuno, jadi tidak akan ada masalah untuk bertanya padanya. Dua kata ini seharusnya. Yuanmen. Jiqian mengangguk. Seharusnya benar. Aku pernah melihat kata ini di buku-buku kuno. Yuanmen, bukankah itu gerbang perkemahan tentara kuno? Yesikai bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin itu ada di sini? Tiba-tiba, firasat buruk melintas di benaknya. Tidak bagus, Qianer, Xiaoxin, cepat bawa anak buahmu kembali. Yesikai tiba-tiba berteriak keras. Semua orang bingung, bertanya-tanya apakah pria ini gila dan membuat keributan. Ghost mengerti apa yang dimaksudnya dan segera mundur beberapa langkah. Chen Yuxin juga percaya pada pilihan Yesikai. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada penjaga keluarga Chen untuk mundur 20 meter. Yang tidak diharapkan Yesikai adalah Li Yuying tidak ragu-ragu ketika mendengar ini dan membawa anak buahnya kembali. Hanya anggota keluarga Ji yang hanya mendengarkan Ji Tao. Kepala keluarga tampaknya terbiasa bersikap tenang dan berpikir bahwa Yesikai melebih-lebihkan. Bahkan jika Jiqian berbicara, mereka tidak mundur. Mereka tidak memiliki keberanian tanpa perintah kepala keluarga. Xiao Kai, apa sebenarnya yang terjadi? Chen Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Set, dengarkan. Yesikai memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Ledakan, ledakan, ledakan. Jejak langkah yang rapi dan seragam itu begitu familiar, bagaikan pasukan yang terlatih, selangkah demi selangkah semakin dekat. Seseorang datang. Yesikai mengeluarkan pedang logam tajam dari cincin penyimpanannya. Orang-orang di istana dunia bawah telah mengikutinya sejak lama. Biasanya, saat dia menghunus pedangnya, itu berarti pertempuran besar akan segera dimulai. Dari dalam kamp, sekelompok orang perlahan muncul, mengenakan baju besi, helm, jubah perang, tombak perunggu, busur dan anak panah. Mereka jelas merupakan pasukan. Bab 1000. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Semua orang terkejut. Yesikai benar, mereka benar-benar hantu, mereka adalah prajurit hantu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa prajurit hantu ini disusun dalam formasi persegi yang rapi. Baju zirah, pedang perunggu, tombak perunggu, dan perisai mereka tidak menunjukkan tanda-tanda karat. Berdiri di sisi formasi itu adalah seorang pria yang tampak seperti sersan mayor, dan dia tampaknya adalah komandan formasi persegi itu. Semua ini persis seperti yang terjadi di reruntuhan Atlantis. Mereka juga dikejar oleh sekelompok mayat hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tuan Ji, cepatlah mundur. Yesikai berteriak dengan tergesa-gesa.
Para prajurit hantu ini bukanlah patung tanah liat yang akan hancur hanya dengan satu pukulan. Mereka adalah sekelompok setan. Ayah, Tetua Chen, orang-orang ini benar-benar berbahaya, mari kita mundur dengan cepat. Jiqian melangkah maju untuk membujuk, dan Ji Tao kemudian memberi perintah, meminta semua orang untuk mundur dengan cepat. Saudaraku, hati-hati. Qi Feng berdiri di depan Ji Tao, melindunginya saat dia mundur. Monster macam apa ini? Mereka tampak pucat dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Wajah Chen Ligong tampak serius. Dia memimpin pasukan Baiwu dan merupakan pengawal kerajaan keluarga Ji, jadi tentu saja dia harus melindungi keselamatan Ji Tao. Mereka semua pastilah prajurit hantu di reruntuhan Baiki. Ye Shikai berkata dengan dingin, matanya tertuju pada formasi prajurit hantu di depannya. Sekarang ada jalan di kiri dan kanan. Dilihat dari ukuran formasi prajurit hantu, jumlah mereka tidak kurang dari 1000. Guru, saya pernah mendengar bahwa setelah Baiki dijatuhi hukuman mati dan bunuh diri, ribuan prajurit pribadinya dikubur bersamanya. Meskipun saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tampaknya orang yang datang itu memiliki niat buruk. Seorang tetua dari keluarga Chen berkata, hati-hati, mereka memiliki energi kematian, jangan sampai terluka oleh mereka. Ye Shikai berteriak keras dan menarik Chen Yuxin kembali. Mari kita mundur ke kiri, teriak Ye Shikai dengan keras. Siapapun yang berani menerobos gerbang akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, sersan musuh berteriak keras, mengeluarkan geraman rendah, suaranya serak dan rendah, seperti suara neraka. Di bawah tatapan semua orang, prajurit hantu di dua baris pertama berlutut dengan satu kaki, memperlihatkan prajurit hantu yang memegang busur silang di belakang mereka. Sialan, ayo kita pergi. Dalam keputusasaan, Ye Shikai segera menggunakan elemen air untuk membentuk perisai es di depan semua orang. Pada saat yang sama, ratusan anak panah ditembakkan pada saat yang sama, membentuk hujan anak panah dalam sekejap, menembak ke arah semua orang. Aktifkan formasi. Ji Tao langsung bereaksi. Para pengawal tentara Baiwu dan keluarga Ji masing-masing menyulap perisai dari suatu tempat dan berdiri di depan untuk membentuk formasi perisai. Ji Tao menggunakan energi internalnya. Energi internal Tai Chi yang dipelajarinya menekankan penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Semua orang merasakan hembusan angin kencang, dan anak panah yang ditembakkan sudah menjadi napas terakhir dari kekuatan yang terkuras, dan bahkan perisai mungkin tidak dapat menembusnya. Semuanya, cepat mundur. Li Yuying juga merasakan krisis dan segera memerintahkan orang-orang untuk mundur. Dia mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkannya dengan ringan, menangkis panah-panah dalam beberapa gerakan. Lindungi Nona Muda. Beberapa pengawal wanita dari Istana Li bergegas maju dan melindungi Li Yuying dengan perisai mereka. Ye Shikai tidak menyangka bahwa ilmu pedang Li Yuying begitu hebat. Dia tidak hanya memiliki strategi, tetapi juga seni bela diri. Gelombang anak panah datang dan beberapa penjaga yang tak berdaya terkena panah. Mereka jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Ah! Pada saat ini, seorang penjaga rahasia tertembak di lengan kiri dan jatuh ke tanah kesakitan. Ye Shikai segera melangkah maju, memegang telapak tangannya, dan mentransfer kekuatan internalnya ke dalam tubuhnya, tetapi terhalang oleh aura kematian dan tidak dapat bergerak maju. Selain itu, aura kematian terus menembus ke dalam tubuhnya melalui luka. Oh tidak, itu energi kematian. Ye Shikai tidak punya pilihan. Begitu energi kematian memasuki jantung, orang itu pasti akan mati. Dia mengangkat tangannya dan melihat bahwa lengan penjaga rahasia itu telah terkorosi oleh energi kematian, seperti tangan orang mati. Saudaraku, mohon bersabarlah. Ye Shikai memukulnya hingga pingsan dengan pisau, mengeluarkan bilah tajam dan memotong lengannya. Tidak lama kemudian, lengan yang patah berubah menjadi lengan yang busuk. Cepat, bawa dia pergi. Ye Shikai berteriak keras. Dua penjaga rahasia merawatnya dengan baik. Mereka segera memasukkan jarum hemostatik dan dengan cepat membalut lukanya. Ki kematian terbentuk dari ki mayat yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Itu akan memperpendek umur orang yang masih hidup untuk pergi ke liang lahat, belum lagi ki kematian telah memasuki tubuh. Ya, Tuan. Meskipun perisai es memblokir beberapa anak panah, areanya terlalu luas dan Ye Shikai tidak bisa melindungi semua orang, jadi dia hanya bisa berlari cepat ke kiri. Cepatlah. Ye Shikai berteriak keras, tetapi bagaimanapun juga, jumlah orang terlalu banyak dan ada 3 keluarga, jadi mustahil bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. Jalan di sebelah kiri sangat kecil sehingga tidak semua orang bisa melewatinya. Formasi cahaya bulan.
Jiqian mengayunkan tongkatnya, membentuk formasi yang menutupi kurangnya perlindungan dan juga mengurangi tekanan Ye Shikai. Sialan, aku akan melawanmu. Moji bergegas keluar, mengeluarkan senapan mesin ringan, dan menembaki para prajurit hantu. Seperti kata pepatah, pukulan acak dapat membunuh seorang master. Keuntungan dari serangan acak ini adalah dapat mengganggu formasi prajurit hantu. Tentara Qin pada periode negara-negara berperang memiliki disiplin militer yang ketat, terlatih dengan baik, dan memiliki koordinasi dan kerjasama yang sempurna dalam formasi militer, sehingga mampu menyatukan 6 negara. Formasi tentara Qin sendiri memiliki kemampuan serangan dan pertahanan yang kuat. Pertama, gunakan busur dan busur silang yang kuat untuk menembak, lalu gunakan formasi militer untuk menyerang. Kavaleri menyerbu dari samping. Tembakan Moji langsung menjatuhkan beberapa prajurit hantu, tetapi mereka semua abadi. Tepatnya, mereka sudah mati, dan peluru tidak dapat membunuh mereka. Semuanya, cepatlah pergi sekarang. Ye Shikai mengeluarkan selusin granat dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah formasi tentara. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ledakan terdengar, dan kekuatan tumbukan yang dahsyat segera mengganggu formasi pasukan hantu. Tampaknya bom masih lebih berguna. Ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak bisa terlibat dalam pertarungan jarak dekat, kamu bisa menembak dari jarak jauh untuk menghalangi laju prajurit hantu. Semuanya, maju. Komandan militer itu berteriak keras, dan para prajurit hantu mengambil tombak dan pedang perunggu dan menyerbu ke arah semua orang. Cepat ambil ini. Ye Shikai langsung mengeluarkan lebih dari selusin senapan otomatis dari cincin penyimpanan. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu tentang cincin penyimpanan, jadi tentu saja mereka tidak tahu seberapa kuatnya. Mereka mengira Ye Shikai adalah seorang penyihir yang bisa menghasilkan begitu banyak senjata sekaligus. Para penjaga rahasia itu terlatih dengan baik dan segera mengambil senapan mereka dan menembaki para prajurit hantu. Peluru itu tidak dapat membunuh mereka, tetapi dapat menghalangi gerakan mereka. Tentara Qin memiliki baju besi yang berat dan tidak dapat bergerak cepat. Ketika senjata api modern bertemu dengan tentara kuno, situasinya benar-benar berbeda. Tidak jauh dari sana, beberapa prajurit hantu bergegas maju, dan para pengawal keluarga Chen segera bergegas maju untuk melindungi Chen Yuxin. Pada saat ini, Chen Yuxin mengeluarkan pedang Chunjun. Di reruntuhan, badan pedang memancarkan cahaya ungu hijau. Dia menebas seorang prajurit hantu yang bergegas maju, dan langsung menebas seorang prajurit hantu, jatuh ke tanah tanpa bergerak. Mungkinkah pedang Chunjun dapat membunuh prajurit hantu? Melihat ini, Ye Shikai cukup bingung. Bersambung.